Tahukah Anda bahwa anak-anak adalah seorang peneliti yang handal? Tanpa disadari, mereka sudah sangat senang mengamati semua hal yang ada di lingkungan. Pengenalan matematika, sains, studi sosial, bahasa, dan literasi sudah bisa dilakukan sejak usia dini loh. Tentunya dikemas dengan berbagai aktivitas sehari-hari yang menyenangkan untuk anak. Ya, kita semua tahu bahwa cara terbaik belajar pada anak usia dini tentunya melalui kegiatan bermain. Pengenalan materi sains pada anak tentang Earth and Space dapat diajarkan melalui planet-planet yang ada di tata surya. Anak juga dapat diajarkan konsep waktu, yaitu malam hari, pagi hari, dan siang hari. Konsep tersebut berkaitan dengan materi studi sosial. Ketika bangun tidur, kita sebagai orang dewasa dapat membiasakan anak untuk selalu membaca doa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta pembiasaan untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Saat anak mandi, anak juga dapat diajak mengenal dan merawat bagian tubuhnya. Konsep tersebut berkaitan dengan sains untuk anak usia dini. Selanjutnya, pada saat anak memilih pakaian yang ingin dipakai, sebenarnya anak sudah dapat melakukan belajar konsep match, yaitu matching atau mencocokkan. Anak menyimak gambar, membaca gambar, mengenal tulisan, dan menceritakan kembali isi buku yang mereka baca. Anak menyusun balok menjadi sebuah istana. Pada kegiatan tersebut, anak dapat mengenal konsep geometri dengan baik. Dari beberapa balok, kemudian disusun menjadi satu bentuk sesuai rancangan anak. Kegiatan musik dan gerak dapat distimulasi melalui mendengarkan musik dan bergerak mengikuti irama. Pendidik anak usia dini harus bisa memberikan aktivitas yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Tujuan pengembangan matematika, sains, studi sosial, bahasa, dan literasi pada anak usia dini yaitu untuk membangun kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar agar mampu memecahkan masalah yang terjadi di sekitarnya. Kesimpulannya, materi dan kegiatan bermain untuk anak usia dini dapat dilakukan dalam aktivitas harian anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PPG PAUD di seluruh Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita sama-sama akan melihat bagaimana materi dan kegiatan belajar dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Materi belajar anak usia dini yang sudah Anda ketahui semua adalah mulai dari materi belajar matematika, sains, materi belajar studi sosial, bahasa dan literasi, juga materi belajar seni untuk anak usia dini. Mari kita saksikan bersama video pembelajaran berikut ini. Jadi peristiwa alam, kalau pelangi itu ya munculnya pada saat apa? Apakah malam hari atau pagi hari? Pagi hari. Siang hari atau sore hari? Sore hari. Biasanya kosong. Good, katanya Yera. Biasanya
Berapa warna? Oke, kalau tujuh tangannya seperti apa? Tujuh. Oke, kegiatannya adalah kita nanti menyanyinya nanti aja Pak Ibu ya. Kita mau ada face painting. Siapa di sini yang sudah bisa membuat pelangi? Merah, berdua, dikerakin gini. Merah. Oke. Jingga. Oh, jingganya belum ada. Siapa yang mau pegang jingga? Jingganya merah, ayo. Merah ikutin. Kuning, hijau, oke, yuk. Nggak usah cuci tangan nanti aja. Yuk, siap. 1, 2, 3, merah. Oke, merah bergerak. Merah digerakin, berdua. Merah, habis merah apa? Jingga, mana jingganya digerakin? Oke, habis jingga. Magiku, kuning. Mana kuning? Oke, Raja. Ya. Oke, sama Raja. Habis kuning apa? Hijau. Kuning bergerak. Hijau. Habis hijau apa? Biru. Silakan bergerak. Kemudian nila dan ungu. Silakan ungu bergerak. Oke, jangan diinjak. Sekarang silakan bergerak bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo pelanginya jalan-jalan, muter-muter. Awas, Iya. Aduh, masa itu pelanginya diseret? Jangan diseret lah pelanginya. Nanti bisa bahannya bisa robek. Jangan ini face painting jadi aman untuk anak-anak. Jadi kalaupun kalian pakai ini tidak akan gatal. Nanti mau iya cuci muka nanti akan hilang sedikit. Nanti kita bergantian ya. Kemudian ke sebelah itu. Dan cukup. Nih, sesuai tadi singkatannya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya. Ini tadi 7 warna pelangi. Nanti kalian akan membuat di sini. Coba kita lihat. Magiku hibinio. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bisa? Kalau sudah terdiri dari 7 lapis, kemudian di stem. Pelangi. P E L A N G I. Bisa? Ada yang mau bertanya? Sudah bisa semuanya? Silakan. Mau pilih yang mana? Ada cat air. Apakah ini gula? Coba dirasakan. Kayaknya dirasain Dikit aja. Apakah itu gula? Apakah itu garam? Apakah itu merica? Rasanya apa? Rasanya enak. Rasa apa? Ada yang mengatakan asin, ada yang pahit. Asin yang betul apa kalau garam itu rasanya? Asin. Kemudian ada apa lagi? Lihat di sini ada apa? Ada stem. Stem ini ada hurufnya. Kalau pelangi huruf apa saja yang muncul? Siapa aja? P. Terus Pelangi. P P. P. Terus L A. Kemudian pelangi. Huruf konsonan. Kalau ngi itu N dengan
dengan cara teknik menggunakan jari. Kita membuat setengah lingkaran dari ini. Ambil, hap. Buat setengah lingkaran. 1. Pakai tangan. Oh. Lagi 2. Tadi jumlahnya berapa? Ada 7. Terus 2. Sampai 7. Kalau sudah 7 lapis, kemudian kalian taburi dengan garam. Dia akan menempel. Nah, lihat. Berarti ngasih lemnya agak banyak ya, jadi biar garamnya menempel. Jangan lupa ada berapa tingkatan? Ada 7. Kemudian silakan dilengkapi dikasih. Nah, ini Bu Nini mencoba. Silakan ambil kuas. Ya, 1 anak 1 kuas. Nanti kalau mau menggantikan warna lain, jangan lupa dibersihkan di air sini. Nah, caranya seperti biasa, Mas Raki silakan duduk. Caranya ambil, kemudian diwarnai. Oh, di situ. Di tempat jarumnya. Yes. Oh, Ibu ajarin Ada itu yang dari tahu. UNJO. Kenapa? Ajarin itu dari mana? Ajar ini dari mana? Dari ada hanya Ibu. Enggak lah, ini namanya mewarnai dengan, karena kalian kan masih bermain, jadi teknik. Oke, silakan. Ada kaca, silakan mewarnai. Boleh. Kalau buat di tangan ada kaca, nah. Kalau ya musiknya Pak. Ayo Rasya, boleh bergantian warnanya sayang. Apa ini? Boleh. Ayo. Kobe itu yang Abang bisa berenangnya. Kayak gimana ya? kayak tinggal yang itu ya ada bawah. Jadi di kelas biru tuh sekarang sebenarnya gampang. Ya, kalau sudah silakan pergunakan cermin untuk membuat pelangi. Kita baru dikasih lem. Ya. Simpan dulu, garam dulu, kasih garam. Nah, Nah, halo, maaf, belum ke kamar mandi. Bu Kuning pengen lihat dulu, enggak? Abang, maaf, belum ke kamar mandi dulu. Nah, maaf. berapa Nara? Lem dulu, bikin lem Ada dulu. berapa? Tapi aku pernah Siapa? jangan di situ ya. Nya ya, diwarnainya di garamnya ya. Bisa? Tuh, terakhir. Kami bisa. Bisa? Oke, siap. 1, 2, 3. Now, 1, 2, 3. Jalan. Angkat belakang, jangan ada lagi. Pegangan.
Sama-sama sudah saudara lihat ya, bahwa materi dan kegiatan belajar untuk anak usia dini dapat dilakukan dari berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Materi belajar matematika, materi belajar sains, studi sosial, bahasa dan literasi juga seni dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas yang menarik. Tentunya, kegiatan yang dirancang oleh guru harus dapat menstimulasi semua perkembangan anak. Oke, selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kita bahas tentang materi pada kegiatan belajar 4, yaitu tentang keterkaitan tema dengan kegiatan belajar anak usia dini. Pada materi kegiatan belajar sebelumnya, kita sama-sama sudah membahas bahwa ada beberapa materi belajar yang perlu dikuasai oleh anak usia dini. Pertama adalah materi belajar matematika dan sains, materi belajar studi sosial, materi belajar bahasa dan literasi, serta materi belajar seni anak usia dini. Pada kegiatan belajar ini, kita akan melihat bagaimana materi pembelajaran tersebut dirancang dalam sebuah kegiatan belajar yang menyenangkan bagi anak. Nah, saudara semua pasti tahu bahwa cara terbaik untuk anak belajar yaitu melalui bermain. Tapi, kegiatan bermain seperti apa ya yang perlu dirancang oleh saudara sebagai guru anak usia dini? Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan tema dengan materi belajar anak usia dini. Pertama, kita akan membahas bagaimana pemilihan materi belajar anak usia dini. Kedua, kita akan membahas tentang bagaimana materi belajar tersebut dikembangkan berbasis tema. Kemudian, kita akan sama-sama membuat rancangan kegiatan belajar anak usia dini berbasis tematik integratif. Materi pembelajaran untuk anak usia dini dapat dirumuskan untuk saling berhubungan antara satu materi dengan materi pembelajaran yang lain. Dalam pengembangan kegiatan belajar untuk anak usia dini, anak harus diberikan kesempatan untuk bisa melakukan interaksi dengan berbagai materi, ide, teman sebaya, orang dewasa, dan juga lingkungannya agar anak dapat memperoleh pengetahuan baru tentang kejadian secara nyata. Pemilihan materi belajar anak usia dini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh guru. Materi dan kegiatan belajar ini dipilih dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak. Disesuaikan juga dengan minat dan ketertarikan anak, serta konsep penting yang perlu diperoleh anak serta mengacu pada rumusan indikator kompetensi dasar. Materi belajar dipilih dan dikembangkan sebagai sarana pemerolehan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang dimiliki anak dapat dirancang melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Kita semua tahu bahwa materi pembelajaran yang dimaksud adalah apa yang telah anak ketahui, apa yang anak butuhkan, dan apa yang anak ingin ketahui. Itulah yang disebut sebagai materi pembelajaran. Materi belajar anak usia dini yang tadi kita sudah sebutkan itu terkait pada konten matematika, sains, pengetahuan sosial atau studi sosial, bahasa dan literasi, serta seni. Materi belajar matematika dan sains bertujuan untuk mengembangkan kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar. Kepekaan ini dibangun dengan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan matematis pada anak, sehingga anak akan peka dan mampu memecahkan masalah yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran studi sosial pada anak usia dini itu perlu dikuasai oleh anak agar anak memahami bagaimana cara mereka untuk
bersikap baik dan memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga anak akan mampu memperoleh keterampilan yang berguna ketika mereka dewasa. Bahasa dan literasi perlu dikuasai oleh anak agar mereka memperoleh pemahaman yang baik dalam menggunakan bahasa. Dengan berbahasa, anak dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang pengucapan bunyi, menulis, membaca, yang nantinya akan mendukung kemampuan literasi mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Begitu pula dengan kegiatan belajar seni. Kegiatan seni akan memberikan kesempatan bagi anak untuk berekspresi dan mendapatkan bimbingan serta pembinaan agar kesempatan berekspresi tersebut benar-benar memiliki makna yang berarti bagi anak. Jika mulai sejak dini, anak diberikan bimbingan dan pembinaan dalam mengekspresikan dirinya secara kreatif, maka daya fantasi atau imajinasi pada anak akan berkembang sesuai dengan tahapan usianya, sehingga anak akan terus mempunyai keinginan untuk menciptakan sesuatu. Nah, tadi telah kita bahas ada beberapa materi belajar yang perlu dikuasai oleh anak sejak usia dini. Berikut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar untuk anak usia dini harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan dan memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Salah satunya, untuk mengembangkan kegiatan belajar yang menyenangkan, kita sebagai guru dapat memilih pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini dapat mengintegrasikan semua materi yang ingin diajarkan pada anak melalui tema yang dipilih. Apa itu tema? Tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Tapi, tema bukan merupakan tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk mengintegrasikan keseluruhan sikap dalam pengetahuan dan keterampilan yang ingin dibangun. Tema yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran harus dapat membangun semua program dan juga mengembangkan semua aspek perkembangan anak, mulai dari aspek perkembangan nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosional. Lalu, pada pelaksanaannya, tema dan kompetensi dasar dikembangkan menjadi muatan pembelajaran. Berikut, kita lihat contoh pengembangan materi belajar ke dalam tema. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba mengembangkan materi belajar dengan tema buah. Sebelum merancang kegiatan bermain untuk anak, mula-mula guru dapat mengajak anak berdiskusi tentang 5W, 1H dari benda yang sudah dipilih. What, where, when, who, why, dan how. Misalnya, dari tema buah tadi, kita ambil subtema tentang buah pisang. Guru bertanya, apa itu pisang? Dari mana buah pisang? Siapa yang menciptakan buah pisang? Kapan kita boleh memakan buah pisang? Mengapa pisang itu baik untuk tubuh? Dan bagaimana bentuk dan ciri-ciri pisang? Guru harus dapat memberikan kesempatan dan mendorong anak untuk memiliki kemampuan menalar yang diperoleh melalui proses mengamati sampai pada mengkomunikasikan hasil pikirannya. Berikut contoh pengembangan materi belajar anak usia dini berbasis tema. Tema buah, subtema pisang. Materi belajar yang dapat anak kuasai dari subtema pisang pertama adalah materi belajar matematika dan sains, materi belajar studi sosial, materi belajar bahasa dan literasi, serta materi belajar seni. Dalam rancangan kegiatan belajar untuk anak usia dini, pendidik tentu akan lebih mudah mengembangkan kegiatan tersebut dengan pembelajaran tematik.
Pembelajaran tematik ini digunakan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Tentunya, pelaksanaan pembelajaran tematik ini perlu mempertimbangkan antara alokasi waktu untuk setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya sumber belajar yang ada di lingkungan, serta kesiapan guru dalam mengembangkan tema dan kegiatan yang telah dipilih. Oke, berikut penjelasan tentang keterkaitan tema dengan kegiatan belajar. Semoga Anda semua akan lebih memahami dari video tutorial kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses.